Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bang Jako di channel Jalan Qadim. Edisi sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa untuk masuk ke alam hakikat atau untuk mempelajari ilmu hakikat, menapaki jalan Qadim, itu Anda harus melewati syariatnya ya. Karena kalau tidak melewati syariatnya, Anda bisa terjebak pada situasi yang disebut dengan zindik, terjebak pada fenomena-fenomena di mana Anda mengira bahwa Anda sudah masuk ke alam Qadim, ternyata Anda dibawa kepada kesadaran rendah itu. Olehnya itu Anda harus melewati syariatnya ya. Dengan melewati syariatnya, maka Anda akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya menyimpang dan tersesat ya. Nah, itulah makanya orang selalu mengatakan bahwa ya, untuk perjalanan menuju Allah harus bersyariat ya. Jadi syariat yang dimaksud itu adalah syariat dari ilmu hakikat ya. Jadi ilmu hakikat itu ada syariatnya. Syariatnya adalah torekat ya. Jadi harus menjalani torekat, kemudian mengamalkan torekat dan mengikuti metodologi yang ada di torekat itu ya. Nah, itulah apa yang dilakukan di torekat itu, laku-lakunya dan sebagainya, itulah yang disebut sebagai syariatnya. Syariatnya hakikat gitu ya. Itu. Nah, nanti untuk ketika kita menjalani syariat itu ya, yang berupa torekat itu atau metodologi yang ada di torekat itu ya, misalnya mulai dari aktivitas bayat ya, inisiasi aktivasi rohani, zikir dan seterusnya, itu kemudian Anda akan diantarkan langsung masuk kepada alam hakikat atau alam Qadim. Dan Anda tidak perlu istilahnya bertanya-tanya dan sebagainya ya, menunggu-nunggu. Yang penting Anda mengikuti sistem ya di dalam torekah itu, dalam metodologi itu, maka walaupun Anda tidak mau ya, Anda pasti akan masuk ke alam Qadim itu ya. Karena memang ibaratnya itu adalah sebuah mesin ya. Ada bahan baku yang dimasukkan ya, mesin itu kemudian memprosesnya dan akan mengeluarkan sebuah produk baru gitu. Nah, sama dengan kita, ibaratnya kita ini adalah jiwa kita yang kemudian diproses dalam metodologi torekoh itu ya. Mulai proses pengaktifasian rohani, kemudian tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa, kemudian bagaimana menghilangkan kemelekatan duniawi ya, dan seterusnya. Itu semua adalah ibarat mesin yang bekerja memproses jiwa kita sehingga kemudian nanti akan menghasilkan sebuah produk baru ya. Itulah yang disebut dengan jiwa mutmainnah. Dan jiwa mutmainnah inilah yang nanti kemudian akan dipanggil untuk kembali gitu. Jadi seperti itu ya prosesnya. Jadi torekah itu adalah merupakan syariat dari ilmu hakikat. Nah, nanti dalam ilmu hakikat itu nanti ketika kita masuk
setelah kita menjalani laku-lakunya di situ, mempraktekannya, ya nanti pelan-pelan dan tanpa kita sadari kita pun akan masuk ke alam hakikat itu. Nanti akan turunlah yang namanya ilmu atau pemahaman yang sifatnya langsung, ya, yang sifatnya huduri, yang sifatnya terberi atau given gitu ya. Jadi kemudian dan tentu semakin ke dalam itu perjalanannya tentu semakin berat gitu ya. Nah, itu dibutuhkan adaptasi yang lebih tinggi ya. Makanya kenapa dalam proses perjalanan itu kita tetap harus dan terus berpegang kepada pembimbing kita ya, pembimbing rohani kita melalui guru jasmani ya. Jadi itulah yang kemudian membuat kita bisa melewati berbagai ujian-ujian nanti akan kita dapatkan dalam proses perjalanan itu gitu. Nah, makanya harus selalu ada guru pembimbing jasmani ya, karena dengan itulah kita bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah ranjau, ini adalah hal yang tidak bisa kita lakukan, ini yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi keberadaan dari guru pembimbing jasmani inilah yang kemudian memberikan jaminan atau garansi bagi kita untuk bisa melewati semua hal-hal yang bisa jadi akan membuat kita terjerembab ya dalam perjalanan itu. Karena memang proses perjalanan itu seperti dikiaskan oleh baginda Nabi Muhammad ibarat melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang dikiaskan sebagai rambut yang dibelah 7 ya, sehingga kemudian membutuhkan sebuah suatu upaya yang amat luar biasa ya, dan secara akal semestinya tidak bisa dilewati ya. Tetapi disitulah di dalamnya ada petunjuk-petunjuk dari guru pembimbing kita yang membuat kita kemudian mampu melewatinya ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa proses perjalanan ini itu adaptasinya seumur hidup ya, sampai kontrak jasmani kita selesai ya. Karena memang pada dasarnya kita diberikan usia ini adalah dalam rangka untuk menyelesaikan perjalanan itu. Kenapa selalu dikatakan bahwa manfaatkanlah waktumu ya, jangan sia-siakan waktumu, karena sejatinya umur yang diberikan kepadamu itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan bagimu untuk menyelesaikan perjalananmu menuju pulang. Karena ketika kamu belum menyelesaikan perjalananmu dan kontrak jasmanimu selesai ya, maka otomatis kamu akan melanjutkan perjalanan itu di kehidupan selanjutnya ya. Demikian ini sekedar penegasan ya, bahwa sekali lagi untuk masuk atau menapaki jalan Qadim, untuk masuk belajar ilmu hakikat, kita harus melewati syariatnya, dan syariatnya itu adalah torekah ya. Jadi kita harus bertorekah ya, makanya torekah itu wajib ya, wajib. Sekali lagi saya mengatakan bahwa bertorekah itu wajib, dan di dalam torekah itu ada laku-laku ya, yang atau metodologi yang harus kita jalani ya. Itulah yang disebut dengan syariatnya itu. Nah, kita harus melewati semua itu. Nah, di situ intinya yang pertama adalah di syariat dari toreka itu adalah yang pertama
proses aktivasi rohani ya. Jadi bagaimana rohani kita dibangkitkan, rohani kita dihidupkan, sehingga kemudian dengan rohani itu kita bisa melakukan perjalanan rohani ya. Kemudian yang kedua adalah ada yang disebut proses tazkiyatun nafs ya, mulai dari aktivitas zikir ya, suluk, sedekah dan sebagainya. Itu adalah semuanya dalam rangka untuk pembersihan jiwa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah di situ ada proses bagaimana kita menghilangkan kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya keduniawian gitu. Jadi di situ segala hal yang membuat kita melekat ya kepada hal-hal yang bersifat duniawi ya, termasuk keluarga, istri, anak, harta benda dan sebagainya, itu harus kita tanggalkan semua itu ya. Yaitu memang prosesnya berat ya, tapi sebenarnya yang berat di situ adalah ketika kita tidak mampu melepaskan kemelekatan itu. Tetapi kalau kita bisa melepaskannya ya, yaitu bukan sesuatu hal yang memberatkan gitu ya. Nah jadi itu ya, dan di situ dipraktekkan ya, bukan sekedar diteorikan, bukan sekedar diajarkan seperti ini caranya, tetapi ya kita dituntut untuk langsung melakukannya, mempraktekkannya gitu ya. Ya ibaratnya misalnya kecintaan kita kepada uang misalnya ya, kita punya uang 100.000 ya, bagaimana kita melepaskan uang 100.000 itu dengan tidak menjadikannya sebagai satu hal yang membekas gitu ya. Nah di sini betul-betul kita disuruh mempraktekkannya, tetapi itu berjalan secara alami dan seolah-olah sifatnya bukan sebuah praktek ya, bukan, tapi itu nyata dalam kehidupan sehari-hari dan berjalan secara alami. Jadi memang dibutuhkan juga kemampuan pembacaan secara mendalam gitu ya. Nah dalam proses perjalanan ini itu betul-betul dibutuhkan sebuah perenungan dan memahami berbagai simbol-simbol dan kode-kode atau apapun ya, yang mana kita harus jeli melihatnya itu. Kemudian yang terakhir adalah di situ kita akan dituntut untuk melakukan perjalanan ini secara totalitas ya. Makanya ada yang disebut dengan proses hijrah, dimana dalam proses hijrah itu artinya seluruh orientasi kita itu tidak ada lagi selain dari orientasi kepada di jalan ini ya. Nah ini yang membutuhkan adaptasi yang luar biasa ya, dan itu luar biasa ya. Nah, itu jadi bukan lagi sesuatu yang harus dibicarakan secara teori ya, diperdengarkan, diceramahkan, enggak, tapi langsung dialami ya. Nah, ini membutuhkan sebuah proses yang adaptasi yang luar biasa yang namanya hijrah itu. Nah yang terakhir ada juga yang disebut dengan laku jihad
Laku jihad ini bukan berarti bahwa harus berperang ya. Kalau di sini ya, di dalam tradisi Torekah itu sebenarnya laku jihad itu adalah boleh dikata sebuah puncak perjalanan ya, karena dimana setelah kemudian kita melewati tahapan-tahapan sebelumnya, tentu itu akan menghasilkan buah. Nah, buahnya itulah yang kemudian akan kita sebarkan. Jadi sejatinya berjihad di sini adalah bagaimana menyebarkan visi dan misi ini, sehingga kemudian semakin banyak yang tercerahkan dengan jalan ini gitu, dengan mengikuti jalan ini. Karena sejatinya ketika jalan ini terus terbuka lebar dan banyak yang menjalaninya, maka itulah yang akan menjamin kelangsungan kehidupan ini sendiri. Karena ya ketika jalan ini sudah tertutup sama sekali, berarti sebenarnya nur ilahi sudah tidak di bumi lagi. Kalau nur ilahi sudah tidak di bumi lagi, berarti itu yang disebut dengan kiamat kubra. Jadi ketika masih ada orang-orang yang berjalan menapaki jalan ini, maka itu akan menjadi sebuah jaminan bahwa kiamat kubra itu tidak akan datang. Oke, bro, makanya saya mengajak Anda untuk mencoba untuk menapaki jalan Qadim bersama saya, Bang Jako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.